für Aufklärung and the COVID-19 Extra Parliamentary Inquiry Committee. We are doctors, scientists, and peace activists, and we are all saying together, this affair of COVID-19 is just not true. Assalamualaikum, Wi. Dokter Dwi Noto. Waalaikumsalam. Ko. Apa kabar, Wi? Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat-sehat kok. Sehat-sehat ya. Teman-teman nakes Iya. di rumah sakit gimana, Wi? Aman? Ya teman-teman nakes, alhamdulillah sehat ya. Cuman walaupun ada beberapa yang sempat terkonfirmasi COVID juga gitu. Tapi so far selamat kok. Ya. So far maksudnya yang udah positif selamat mereka ya, sembuh gitu? Iya, sembuh alhamdulillah. Keluarganya juga alhamdulillah sih nggak apa-apa. Oh, Wi, ini gue ngubungin lu ada dalam rangka keperluan untuk bertanya nih, Wi, sebenarnya, Wi. Ini juga banyak pertanyaan teman-teman menanyakan mengenai yang pertama soal video yang viral tuh kemarin tuh, Wi. Ini menarik karena video viral itu, lu pernah lihat nggak, Wi, yang jajaran dokter-dokter ataupun ahli-ahli dari Jerman itu, ada yang dari Inggris juga, namanya apa namanya? Lu pernah dengar nggak ICU2020.org itu? Oh iya itu. Dia menyatakan corona itu nggak berbahaya, banyak macam-macam lah di situ. Itu sempat viral nggak di teman-teman dokter, Wi? Iya, ada sempat ditanya-tanyain juga gitu. Sampai gue juga sempat nyari dia punya media komunikasi apa kan gitu. Ternyata dia punya Instagram juga kok. Resmi ya? Dia punya Instagram resmi, punya website resmi.org loh. Iya, dan dokter-dokter yang ngasih pendapat ke situ ada Instagramnya juga nyambung. Jadi kalau kita mau diskusi sama mereka ya bisa langsung aja gitu. Secara personal mereka pun tokohnya bukan tokoh yang tersembunyi, memang orang-orang bener ahli kan, Wi? Iya kan mereka bahkan menyebutkan ya gelar mereka, kemudian di mana mereka bekerja selama ini, gitu kan di Jerman sih ya, rata-rata sih di Jerman. Ya kita bisa mengontak uninya langsung, kalau dia bilang uni ya, sebutannya universitasnya, uni klinik lah, kadang-kadang itu universitas itu juga berbasis juga di rumah sakit gitu. Kalau pendapat lo sendiri, Wi, dari hasil analisa lo, apa maksud dari video itu? Apakah betul-betul corona itu memang nggak berbahaya seperti apa yang kita terima informasi selama ini atau gimana menurut lo, Wi? Ya memang kan informasi yang tersebar selama ini itu sebetulnya yang dominan dari COVID-19 ini kan dibandingin nenek moyang yang sebelumnya ya, seperti SARS-CoV-1 kemudian MERS itu, mereka infectivity-nya itu lebih tinggi gitu. Jadi misalkan satu orang kena infeksi itu bisa menularkan 4 orang yang lain. Jadi angka infectivity-nya, kalau angka kematiannya sih itu lebih rendah dibandingin SARS atau MERS COVID yang corona yang sebelumnya itu kok gitu. Cuman kan ini tergantung ini ya kok ya, tergantung persepsi kita juga gitu. Karena kita lihat orang-orang medis itu banyak yang kena ya kan, sedangkan kan masyarakat itu berpatokannya juga ke orang medis itu ya kan. Kalau orang medis itu kena kemudian sampai jadi korban, apalagi orang yang awam kan begitu ya kok. Betul. Nah, kemudian sempat juga diberitakan pejabat, ya kan, pejabat daerah sampai pejabat pusat ada yang kena sampai ada yang meninggal. Jadi otomatis itu bikin mereka ketakutan. Itu yang mereka tangkap terkonfirmasi COVID si orang medis maupun pejabat daerah itu kemudian sampai meninggal tanpa mereka tahu latar belakang penyakit penyertanya, misalkan apakah ada diabetes, apa ada gangguan paru-paru, ginjal, seperti itu kok. Kan itu kan ya rahasia pasien gitu. Cuma jadinya data tidak lengkap seperti itu. Jadi data yang disampaikan hanya data COVID-nya tok gitu ya? Kebanyakan begitu ya? Betul, yang meninggal berapa, yang terkonfirmasi kasus berapa.
Nah, masalahnya lagi adalah ketika di inputnya itu kasusnya terkonfirmasi di input, padahal kan diagnosis COVID itu ada beberapa ya kok ya. Kalau yang di penelitian di Cina itu dia ngebagi, misalkan terkonfirmasi itu berdasarkan pemeriksaan laboratorium, misalkan PCR, atau terkonfirmasi itu berdasarkan klinis. Jadi dokter berhak juga kok mendiagnosis secara klinis kayak gitu. Nah, di kita ini kan tidak dipisah, ini maksudnya terkonfirmasi secara klinis kah atau secara PCR. Jadinya yang meninggal ini meninggal misalkan dilaporkan COVID, protokol COVID, tapi ya ada beberapa sih yang diberitakan belum sempat di swab, tapi rapid juga non reaktif. Tapi udah ada tanda pneumonia-nya, udah ada penyakit diabetesnya. Jadi kadang itu di masyarakat jadi pertanyaan juga gitu. Iya, baru gitu apa namanya? Dia belum ada hasil PCR pun, baru hasil rapid, akhirnya dia meninggal. Itu pun langsung diidentifikasi ini meninggal karena COVID gitu ya. Ya, mungkin Banyak itu karena seperti itu. mungkin itu karena pertimbangan klinis kok, di mana ketika di ronsen itu ada ini radang paru-parunya, pneumonia, ya gitu. Bilateral. Nah, Seperti itu. terus gini, Wi. Jadi poinnya gimana? Gue sendiri bingung jadi apa namanya? Karena memang dari sisi dunia medis pun mereka masih berdebat kan, Wi ya. Nah, kalau lo pribadi, lo sendiri, Wi, bagaimana menanggapi ini soal video-video yang berbeda pendapat dengan WHO, bahkan WHO yang tadinya menyarankan lockdown akhirnya tidak lockdown. Ini bagaimana analisa lo pribadi, Wi? Ya, jadi kan kita orang yang punya latar belakang pendidikan itu boleh berpendapat, kan begitu, boleh. Kalau orang-orang yang awam, maksudnya background pendidikannya itu tidak mengarah ke situ, dia punya hak boleh bertanya, kan begitu ya kok. Jadi ada pertanyaan, ada pendapat, ada pembuktian juga. Nah, lalu si orang-orang yang ACU 2020 itu, mereka itu sampai ada profesor yang meneliti masalah epidemiologi ya, mikrobiologi gitu, infeksi, dia sampai bikin buku kan, bukunya Fail Alarm COVID, cuman memang sepertinya itu masih dalam bahasa Jerman ya kok ya, belum ada nih bahasa Indonesianya. Kita juga kalau mau beli, apakah ada di Amazon atau mesti nitip ke sana, semua orang sana kan, soalnya kan bukunya itu berarti kan cukup ini kontroversial juga tuh kok. Itu buat teman-teman orang Indo yang ada di negara Eropa sana, mungkin kalau bisa kasih kita tuh resensi bukunya itu seperti apa. Itu. Jadi kadang data yang mereka gunakan itu agak berbeda dengan data yang ada di kita nih kok. Kayak gitu. Ya berdasarkan data itu mereka berpikir bahwa misalkan di Jerman berapa sih yang meninggal gitu kan. Hampir nggak ada kan. Gitu. Lalu kenapa harus takut dan ekstrim berlebihan harus misalkan melakukan lockdown gitu, seperti itu kok salah satu poinnya mereka. Terus mereka juga menyebutkan angka kematiannya dibandingin angka konfirmasinya gitu. Kalau di buku mereka sih dibilang masih di bawah 0,2% gitu. Ya tapi itu menurut data mereka ya. Kalau menurut di data dari WHO yang dikumpulin WHO mungkin bisa beda lagi seperti itu. Masing-masing punya data. Cuman yang perlu kita sorot itu, di situ yang mereka sorot juga itu masalah sosial kok. Itu masalah sosial di mana ketika orang-orang itu harus bekerja ya kan, di mana mereka ya bukan orang-orang yang ekonominya tinggi kemudian jadi tidak bisa bekerja. Nah itu masalahnya di situ kok. Itu ketika orang itu harus belajar bersosialisasi gitu ya. Kan kadang ada hal-hal yang nggak bisa dipelajarin melalui online aja kok. Ya kan contohnya kayak kalau kita di dokter melakukan pembedahan itu kan, ya kan, masa kita pembedahannya nggak cuma nonton aja ya kan. Ya betul. Belajar nginpus Harus langsung nonton lah ya. aja. Nah seperti itu. Udah lulus ujian infus udah. Mana ujiannya via online gitu. Iya kan, tangannya siapa yang dipakai infus kan. Iya. Jadi gini loh, Yos, gue. Perdebatan yang terjadi di kalangan
tenaga nakes ini sendiri, tenaga medis ini sendiri, tenaga kesehatan, itu seperti apa saat ini, Wi? Iya, jadi Diskusinya. perdebatan sekarang kan jadi Apakah ini data di lapangan ya, yang seperti yang ada di lapangan, yang lo hadapin, apakah sekarang sudah tidak separno dulu, ataukah memang masih kayak gitu, atau gimana gitu loh maksudnya, Wi? ya sudah makin banyak rumah sakit yang mau menangani pasien walaupun dia rapidnya reaktif. Sudah makin banyak rumah sakit yang menangani walaupun nanti ketika swabnya positif ya mereka rujuk juga, ada seperti itu kok. Jadi seperti pertolongan pertama transit ditanganin misalkan sakit diare gitu ya, sakit diare apa tipes, rapidnya reaktif, tapi ketika di ronsennya bersih ya ditanganin dulu, tapi nanti swab misalkan hasilnya keluar setelah 2 hari atau 3 hari, nanti dilihat kalau hasilnya negatif ya udah nggak apa-apa, tangani seperti biasa kemudian pulang. Ada yang seperti itu juga, jadi rumah sakit yang non rujukan COVID pun bisa melayani sekarang gitu. Tapi itu tergantung kebijakan dari manajemennya juga. Ada juga kejadian itu dokter nih ada pasien ada kecelakaan ya kan, kecelakaan tulangnya retak, patah, ada juga yang sampai jarinya itu putus ya. Nah, ketika dokter spesialis ortopedinya itu mau menangani, tapi si pasiennya itu reaktif, itu kadang berbenturan juga dengan manajemen. Ya, atau misalkan petugas kamar operasi atau dokter biusnya, karena ya gimana dokter tulangnya mau nangani, mau operasi, mau nolong pasien, tapi kan dia nggak bisa nolong sendiri kok, harus ada dokter ahli yang lain, harus ada izin manajemen juga. Jadinya kadang di situ terjadi perdebatan sosialnya gitu. Oke. Ini mengenai vaksin sekarang nih, Wi. Vaksin kan akan segera tiba katanya. Kata pemerintah akan segera datang ke Indonesia. Entah yang dari mana ini vaksin, itu pun masih dalam perdebatan. Vaksinnya katanya harganya sangat mahal lah, macam-macam itu ya. Nah, ada juga katanya akan diwajibkan lah kita untuk bervaksin. Gimana pendapat lo, Wi? Karena vaksin ini katanya juga ada yang mempunyai efek samping juga, karena vaksinnya juga masih belum jelas. Vaksin yang apa yang kita pakai kan? Iya. Jadi mengenai vaksin kok, ada hal yang perlu kita apresiasi dari vaksin itu, yaitu adanya upaya pemerintah untuk bekerja sama ya kok ya dengan lembaga-lembaga peneliti atau pembuat vaksin, di mana tujuannya itu supaya kita seandainya itu ada vaksin sudah fase klinis, fasenya itu kan dimulai dari awal kok, jadi fase ini dulu preklinik dulu. Preklinik kan bisa dari uji laboratorium ya kan, pakai mikroskop di luar itu, kemudian dilakukan uji pada hewan kecil seperti misalkan tikus atau kera. Kemudian baru masuk ke fase klinik manusia. 1, 2, 3. Nah, disitulah mungkin pemerintah berusaha menggandeng lembaga-lembaga vaksin yang ada di luar maupun yang ada di dalam negeri ini untuk bekerja sama untuk mengikutsertakan warga negara itu di fase-fase klinis, namanya uji klinis ya vaksin ini. Ini yang kalau kita bilang orang itu namanya orang percobaan ya kok ya. Ini positif nih bahasanya nih, orang percobaan. Orang percobaan. Bukan kelinci percobaan kok. Beda tuh ya, orang percobaan. Jadi ya orang percobaan itu ya kelinci percobaan namanya ya itu kan. Nah, dalam beda dong Indonesia. kalau kelinci kan nggak bisa tanda tangan. Orang itu kan tanda tangan dulu, dikasih tahu dulu. Orang yang mau menjadi kelinci percobaan gitu kan. Ya namanya ada informed consent. Jadi ketika ingin dilakukan sesuatu prosedur medis kepada orang itu sama sih seperti di rumah sakit gitu. Diberikan dulu informasi ya, informasi yang cukup terbuka, harusnya cukup terbuka ya, kok ya, misalkan terkait kehalalan, kemudian terkait efek-efek apa aja yang mungkin timbul gitu, kemudian apa yang bisa didapat orang itu selama menjadi orang percobaan. Nah, itu harus dikasih tahu sehingga namanya dia bisa melakukan informed choice. Informed choice itu jadi ya udah dia mau apa enggak tanda tangan kayak gitu. Seperti informasi yang sudah diberikan. Nah, itu kita apresiasi pemerintah mengusahakan seperti itu. Karena kan kalau sudah tersedia dan sudah teruji itu ya tentu harganya bakal naik kok ya kan. Dan gimana kita mengadakan
gratis atau dengan harga yang sangat minimal buat warga kita gitu. Kalau yang bisa kita tangkap gitu ya. Iya. Nah, yang kedua, memang dari fase klinis itu kan dibagi 3 nih. Ada fase 1. Fase 1 itu ya kan orang percobaannya itu bisa sampai 100 lah ya, atau di bawah itu. Iya. Fase 2 orang percobaannya bisa sampai 1.000 ya, atau di atas itu. Fase 3 ya bisa sampai 10.000 atau lebih gitu ya kan. Info yang kemarin kan kita dengar dari media elektronik, media massa itu kan di percobaan di Indonesia itu sudah mencapai 1.500-an ya kok ya. Orang yang disuntik vaksin itu nih ya, berarti kan itu ya untuk mencapai fase 3 gimana ya, itu mesti lebih besar lagi karena bisa mencapai 10.000. Berarti kan masih angkanya itu masih belum mencukupi itu untuk sampai fase 3 itu tuh untuk lolos ya kan. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi gimana pendapat lo soal vaksin ini? Seandainya udah tahap ke fase 3 misalnya, anggap ya gitu ya, Bi ya. Iya. Kita perlu masih perlu aware nggak kan hal ini? Memang begini kok. Jadi katanya karena ada yang gue denger nih, Wi, gosip-gosip nih katanya ya. Kan iya. dokter-dokter pun sekarang masih ada yang juga takut untuk vaksin, nanti kalau seandainya vaksin itu datang. Nih gosip-gosip nih ceritanya nih. Iya, jadi kan seperti yang pernah kita diskusiin sebelumnya, sebetulnya yang divaksin itu awalnya itu dari mereka-mereka yang fit. Ya kan, yang fit, yang tubuhnya tuh masih bisa menghasilkan antibodi nih. Jadi itu dulu yang divaksin. Ya kan, misalkan gimana, ini orangnya punya penyakit bawaan nih, atau punya gangguan jantung atau liver, ya jangan dia yang disuruh vaksin. Nggak harus bijaksana, kan pemerintah kita tuh harus bijaksana juga. Dokter-dokter, pokoknya wajib vaksin nih, nakes wajib vaksin, tujuannya baik untuk melindungi mereka dari kena COVID. Tapi kalau dokter-dokter itu udah ada yang kena diabetes, ya kan, lah berarti kan kemungkinan untuk produksi sistem imun untuk menghasilkan antibodi vaksinnya itu jelek kok. Iya, betul. Nah, betul. Nah itulah yang ditakutin orang-orang itu, namanya istilahnya ADE ya. ADE itu kan antibody dependent enhancement. Ya. Nah, itu yang kemarin sempat ada video yang mendiskusikan bahwa di fase klinis akhir ini yang mesti diwaspadai adalah adanya fenomena ADE itu. Iya. Apa sih ADE itu, Wi? Nah, ADE itu gini kok, sebetulnya kan prinsip vaksin itu ada prinsip kunci dan gembok gitu. Ya. Jadi virus itu baru bisa melekat ke tubuh kita ya kalau memang dia cocok gitu. Virus kan banyak, ada yang virus tanaman, ada virus hewan, tapi kan nggak semuanya menyerang manusia gitu. Oke. Karena ya baru kunci sama gemboknya ini nggak cocok gitu, harus ada reseptornya nih yang cocok sama antigen di permukaan virus. Nah, virus ini kan masuknya yang sampai sekarang ya itu ya menjadi kesepakatan masuknya melalui reseptor ACE. Reseptor ACE itu kan banyak tuh di tubuh kita ya kan, termasuk awalnya di saluran pernapasan. Reseptor ACE itu ada di sel-sel di mana ketika si virusnya itu kontak dengan sel itu, bagian permukaan virus yang gambarnya duri-duri itu ya kok ya. Maka dia di endositosis ke dalam sel tubuh kita. Jadi endositosis itu kayak gini loh. Kayak neken membrannya ke dalam, kemudian ini masuk. Kemudian ketutup. Nah, itu endositosis melalui reseptor ACE. Akhirnya gitu. masuklah dia gitu ya. Ya masuk. Nah, itu yang pada normalnya ya, normalnya. Nah, kalau yang di ADE ini dia mempunyai antibodi yang mengenali si virus itu. Virus virusnya kan itu fenomenanya pada Zika dan pada dengue kok. Yang sebelumnya kejadian pada virus Zika, pada dengue. Ya, dua-duanya sih ini ya dibawa sama nyamuk ya. Iya kan, Zika sama dengue. Nah, itu antibodi yang dihasilkan itu dia memang menempel ke virus. Kan gembok dan kunci ya. Tapi nempelnya itu tuh tidak nempel semuanya gitu, tidak menetralisir virus itu. Jadi nempelnya cuma sebagian gitu. Jadi dia kemudian setelah nempel itu dia bisa, selain reseptor ACE misalkan di permukaan virusnya itu yang masih tidak kena reaksi antibodi, itu masih bisa nempel ke
reseptor ACE masuk ke tubuh. Tapi yang udah kena antibody ini dia bisa masuk ke sel kekebalan tubuh yang lain kok. Atau bisa sel tubuh yang lain yang mengandung reseptor F gamma, ya FC gamma nih. Contohnya dia juga ada selain ada di kekebalan sel kekebalan tubuh, contoh makrofag dia juga ada di endotel. Endotel itu sel di permukaan ini kok pembuluh darah, bisa ada di ginjal juga seperti itu. Jadinya bisa juga masuk ke organ tubuh. Jadi dia ditakutin malah jadi ada dua cara dia buat masuk ke tubuh kita, melalui reseptor ACE atau melalui sel-sel imun atau sel tubuh yang bisa menangkap FC gamma itu. Kayak gitu. Jadi lah ini kok jadi malah bisa makin banyak masuk gitu. Dan dilalanya virus yang masuk ini virus yang belum ternetralisir. Kayak di kita misalkan penjahat nih kok. Yeah. Penjahat itu dia diikat nih ya kan, diikat tapi diikat tangannya doang dua, ya kan, diikat tangannya doang dua tapi diikatnya tuh ke depan. Jadi kan dia masih bisa ngapa-ngapain tuh. Ya kan, kalau diikat kan enaknya ke belakang kok. Susah juga dia mau ngapa-ngapain kayak gitu. Ya. Oke, jadi ada faktor bila misalnya sel tubuh itu sudah imun anggap divaksin, itu justru malah bisa membahayakan sel-sel lain yang belum imun gitu ya maksudnya. Jadi gini, vaksin itu kan diharapkan membangun sistem imun kita. Sistem imun kita kan punya memori kok yang menghasilkan imunoglobulin. Nah, imunoglobulin itu dia diharapkan menetralisir virus itu. Jadi virus itu masuk dengan jumlah segitu, ditangkap dan dinetralisir oleh antibody kita, imunoglobulin itu, kemudian langsung dihancurkan. Oke. Atau minimal kalau dia sudah masuk tidak berkembang biak. Kenapa? Kalau dia sudah masuk ke dalam satu sel tubuh kita, akhirnya sel tubuh kita yang sudah imun itu dia ngelempar ke tempat lain gitu. Nah, kalau dia udah bisa jadi sebelum masuk sel tubuh dia udah dinetralisir, sudah dihancurkan oleh reaksi antigen antibody dan gitu ya. Dan kompleks komplement sama imun tubuh kita. Bisa jadi dia masuk dulu nih ke sel kekebalan tubuh atau sel tubuh kita, tapi dia di sana diem aja kok, nggak bisa menggandakan diri karena udah diikat, udah lemah gitu ya. Karena udah diikat sama antibody kita. Ini kalau yang kita harapin ya, efek dari vaksin yang kita harapin. Tapi kan belum tentu misalnya itu belum tentu misalnya virus itu masuk itu langsung ditangkap sama sel imun kan? Iya, belum tentu kok. Maksudnya gini loh, kan makin banyak virus di tubuh kita, misalkan dia sempat mereplikasi diri. Nah, itu kan diharapin imun kita tuh nahan dia. Jadi jangan sampai dia mereplikasi makin banyak sehingga tersebar ke organ-organ dalam ya kan, ke jantung, ke ginjal, ke liver, ke paru-paru. Itu. Jadi tujuannya memang nih, misalkan kita sudah memakai protokol, tapi kita tetap kena juga kontak masuk ke tubuh kita. Nah, di tubuh kita itu ketika virusnya itu makin banyak, itu kan diharapkan bisa direm. Nah, direm itu masih sistem kekebalan tubuh kita. Dan dengan obat-obatan itu kalau misalkan terdiagnosis ya kok ya, kalau nggak terdiagnosis nggak minum obat dia kayak gitu. Jadi fungsinya vaksin ini sebetulnya mengharapin sebelum dia sadar bahwa dia terinfeksi, sebelum dia minum obat itu kekebalan tubuhnya itu ngerem. Nah, walaupun nanti ketika ujung-ujungnya dia ada bergejala atau yang kontak dengan dia ada gejala, dia berobat, dia tetap minum obat. Jadi bukan berarti orang yang udah vaksin ini kemudian udahlah saya mah nggak usah lah pakai masker ya kan, pakai face shield. Ternyata habis itu sakit swab positif, nggak apa-apa saya mah udah vaksin, nggak perlu minum obat. Jadi nggak begitu gitu. Oke. Jadi hanya salah satu cara buat rem. Kalau pengalaman gue pribadi ya, kan gue melihat dari orang-orang yang kena COVID-19 ini kita anggap flu misalnya gitu ya. Orang-orang yang kena flu itu kan mereka otomatis masih bisa kena lagi biasanya gitu. Apalagi kita orang Indonesia di cuaca yang seperti ini kan gampang banget kena lagi pada saat daya tahan tubuh lagi rendah gitu kan. Tapi gue sendiri merasakan gini, Wi. Gue karakter orang yang sebenarnya kena flu itu bisa dibilang 3 bulan sekali biasanya, Wi. 2 bulan 3 bulan sekali, karena gue kan masih ngerokok nih sampai sekarang juga. Jadi gue 2 bulan 3 bulan sekali tuh gue pasti biasanya kena flu terus gitu loh. Dan akhirnya setelah
kira-kira sekitar 3-4 tahun yang lalu gue mulai mutusin gue coba vaksin flu deh. Setahun sekali itu kan. Memang ada berkurang sih dampak flu itu. Tadinya gue 3 bulan sekali, paling sekitar 6 bulan sekali, tapi itu pun jadi ringan flunya. Biasanya flu sertain Iya, iya, batuk iya. gitu kan. Sekarang jadi lebih ringan lah Iya. flunya gitu ya. Oh, jadi udah vaksin ya kok ya? Vaksin flu gue setiap tahun gue vaksin flu Vaksin pasti. flu. Tapi vaksin Iya, flu iya, oke. kalau vaksin flu ini kan udah di riset udah jauh-jauh hari sebelumnya kan, dan udah Iya. mengalami beberapa fase, mungkin sampai fase ke 200 kali Iya. udah Nah, itu dijalanin dia gitu kan. Nah, itu dia ya, COVID ini kan juga umurnya ya kan ya, kalau kita mulainya Maret ini kan di kita kan belum nyampe setahun kok, Iya. ya kan. Jadi Tapi gini masih maksud gue, banyak yang dipelajarin. anggap misalnya setelah melewati fase ketiga, anggap ini pun tidak terlalu efektif terhadap tubuh kita orang Indonesia misalnya. Tapi apakah berbahaya vaksin itu? Jadi gini kok, kalau menurut info dari peneliti ya kan, penelitinya sendiri yang menyebarkan di media sampai sekarang belum ada tampak fenomena ADE itu atau adanya kasus yang menyebabkan kematian kan, mortalitas atau morbiditas, maksudnya kecacatan pada orang percobaan. Ya. Ya kan? Itu menurut pengakuan ya. Ya kan kita berharap ya memang faktanya seperti itu. Kalaupun ada gejala demam atau pegel-pegel, kita berharap seperti itu ya. Tapi itu kan dari 1.500 orang yang sudah dilakukan vaksin nih. Jadi ya itu pertanyaannya, sebetulnya di fase 2 ini kok itu sudah dimasukkan orang-orang yang juga masuk faktor risiko sebetulnya, masuk faktor risiko ini udah dimasukin nih. Ya masuk faktor risiko gimana sih? Ya misalkan orang-orang yang riwayat tinggi kontak nih sama orang pasien kan begitu. Ya kan, atau yang ya risiko tinggi maksudnya kan perjalanan bolak-balik nih mau ke dalam negeri apa luar negeri. Seperti itu. Apakah kita nggak tahu ya orang percobaan ini kan sukarela atau ditunjuk atau bagaimana? Apakah sudah ada orang nakesnya? Kan begitu. Nakes ini kan beresiko itu. Sebenarnya yang terbaik kalau menjadi orang percobaan ya nakes ya harusnya ya, karena resiko tinggi di situ kan. Ya kalau nakesnya bareng-bareng divaksin bareng-bareng meriang kok, ya rumah sakitnya lockdown jadinya. Yang pertama mungkin yang paling penting tuh nakes, kedua polisi ya kan, karena ketemu banyak orang ya enggak. Kayaknya paling penting buat jadi orang percobaan itu deh kayaknya, Wi. Efektif atau tidaknya? Pemimpin kita juga pemimpin kita kok daerah gimana tuh meninggal pusing jadinya kan. Ya kan? Pejabat sementara jadinya. Jadi pejabat jadi orang percobaan juga bagus tuh ya, karena banyak faktor risiko situ. Ya kalau yang direkomendasiin dari Kementerian Kesehatan ada surat yang keluar ya dari dinas dari Kementerian Kesehatan P2P itu mungkin plannya mereka ya, master plannya mereka itu yang disebut di situ siapa aja yang kemungkinan akan divaksin dulu. Prioritas. Orang yang melakukan pelayanan publik. Iya, itu contohnya ya polisi atau angkatan TNI ya kan. Itu masuk tuh yang pertama ya kan udah kita bilang kan karena mereka secara fisik sudah diseleksi juga kan. Vitamin, suplemen dikasih juga sama pemerintah ya kan. Dan lain-lainnya mungkin termasuk asuransi kesehatan. Ya kan. Kemudian termasuk juga itu ya memang nakes ya. Nakes. Kok lo lemes sih pas lagi ngomong nakes sih jadi orang percobaan? Ya, kalau ngomongin soal nakes, kita kan ada kolegiumnya, ada perhimpunannya kok. Ini orang-orang yang sudah ahli, jadi kita percayakan rekomendasi dari mereka. Iya, kayak jadi gitu. Jadi benar tuh ya gosip-gosip yang gue dengar katanya nakes-nakes pun dia agak deg-degan juga mau divaksin ya. Ada gosip-gosip gitu nggak, Wi? Gosip-gosip? Iya, ada seperti itu gitu, ada seperti itu. Cuman memang intinya dari yang kita himbau itu kita berterima kasih sama pemerintah ya karena ada perhatian ke kita nakes. Hanya memang anjurannya agar jangan terburu-buru. Maksudnya jangan terburu-buru apa sih? Maksudnya gini loh, kok kan kalau nakes itu kan dia sudah punya basic ilmu kesehatan. Ya. Dia bukan orang yang awam banget. Dia juga butuh informed consent. Maksudnya dikasih tahu nih, misalkan gini ya kok ya.
ya misalkan perwakilan nakes nih, siapa nih perwakilan Kolegium atau Perhimpunan Dokter Indonesia, dijelasin secara detail, belak-belakan, buka-bukaan, itu Ya. vaksin bagaimana penelitiannya, Ya. kemudian ada bersentuhan nggak dengan ya kan terkait faktor Babi agama kan? gitu-gitu ya, oke. Ya terkait faktor Ya. agama. Kemudian bahan ajuvan itu bahan penambah ya kok ya. Ada Ya. nggak mengandung hal-hal yang berbahaya? Oke. Contohnya misalnya dipertanyakan apa mengandung formalin, Ya. apa mengandung merkuri gitu loh. Maksudnya ya udah perwakilan dokter aja yang dikasih tahu belak-belakan mengenai itu isinya apa, kemudian dia pakai metode yang bagaimana, apakah dia pakai metode yang uh, antigen virusnya ini disisipin ke dalam virus yang lain, kemudian baru divaksin ke kita, atau cuman potongan dari badannya doang atau materi geniknya itu doang. Nah, itu yang kita harapin itu ya udah kita nggak perlu tahu semua, yang penting perwakilan dari dokter itu dikasih tahu lah sebenarnya itu tahapnya seperti apa. Nah, setelah itu barulah mereka bisa meyakinkan kita-kita nih yang di bawah koordinasinya gitu. Kalau nakes ya kan, ntar kalau misalkan nakesnya secara logikanya nggak dipakai kan, ya orang udah sekolah lama-lama ya kan. Nanti kan nakesnya juga bisa rekomendasi gitu. Wah Bu, jangan takut Bu, tenang, ini vaksinnya udah lolos nih Bu, kriteria kehalalan. Kemudian kalau soal toyibnya, oh iya ini udah ajuvannya aman, nggak ada mengandung zat-zat berbahaya, pengawet berbahaya kayak gitu. Virusnya juga udah ini Bu, udah dimatikan itu. Jadinya gitu kok maksudnya. Iya. Jadi intinya yang diharapkan oleh teman-teman dokter ini, pemerintah terbuka gitu ya. Apa secara teknis barang apa yang akan dibawa ke sini, itu kan poinnya itu ya. Betul. Jadi, dan wajar kalau nakes itu menginginkan seperti itu, ya kan? Ya. Oke, Wi, thank you banget, Wi. Ini semoga ini dapat tambahan informasi lagi buat gua dan buat teman-teman semua di Macan Idealis ini. Semoga bermanfaat nih, Wi ya. Iya kok. Mudah-mudahan. Gue doain juga biar lo dan teman-teman tetap sehat. Lo masih pakai APD nggak gitu kalau misalnya lagi di UGD gitu, Wi? Iya, masih pakai APD sih kok. Insya Allah lah, ya kan. Apalagi kalau dikirimin, kalau dikirimin lebih seneng banget. Oh, dikirimin ya? Iya. Kekurangan nih ya, aja APD. APD masih kekurangan nih, Wi? Ya kan kita bisa ganti lah kok APD-nya, ya kan. Biar itu. Fresh. Iya. Oke nih, apalagi kalau ada pemerintah bisa ngebantu lebih dalam lagi buat para tenaga kerja kesehatan ya, Wi ya? Iya, terima kasih untuk pemerintah untuk usahanya. Rumah sakit sekarang gimana rumah sakit, Wi? Masih sepi ya sekarang ya? Orang takut ke rumah sakit ya? Iya benar, rumah sakit masih sepi ya kan terkait itu karena ketakutan mereka mengenai COVID ini gitu. Tapi sebaiknya dibikin kebijakan kok, maksudnya ya mau nggak mau kita kan masih menghadapi COVID, maksudnya masyarakat itu jangan terlalu panik. Misalkan nih mau lahiran kan bisa mau lahiran 1-3 hari sebelumnya screening dulu, walaupun misalkan tidak disuruh oleh DPJP itu maksudnya dokter yang spesialisnya ya dia biar screening, dokter maaf saya mau screening COVID dulu. Kenapa? Ya pokoknya saya mau screening COVID dulu, maksudnya jangan sampai nanti ketahuannya belakangan malah saya repot. Harus apa kan begitu. Jadi itu yang untuk masyarakat yang kita himbau seperti itu. Dan jangan terlalu panik juga. Di rapid misalkan di rapid istrinya reaktif nih, wah gimana nanti anak-anak di rumah, suaminya di rumah, ya kan seperti tadi virus dan tubuh kita itu seperti gembok dan kunci itu kan, ya kan belum tentu, walaupun suaminya kena, istrinya pasti kena tuh belum tentu kok. Oke, jadi ada tubuh orang juga yang nggak bisa menerima virus itu gitu, Wi. Intinya poinnya gitu, Wi ya? Iya, karena kan reseptornya itu harus dapat yang cocok, ya kan. Kedua, kemudian terkait higiene orang, ya kan. Ada orang yang bersih banget mulutnya, kemudian dia selalu ngebersihin rongga saluran napasnya, kemudian mereka juga melakukan vaksin, ya kan. Vaksin itu juga ini meningkatkan antibodi dan melatih sel-sel tubuh kita itu supaya lebih cerdas, pandai gitu. Jadi kalau ada infeksi dia cepet tanggap gitu. Oke, vaksin-vaksin yang lain maksudnya ya, di luar vaksin ini maksudnya kan ya? Ya, yang sudah melewati fase 3 gitu. Ya mudah-mudahan lah. Kan emang kalau betulan kalau gue pribadi emang aktif vaksin kok.
gue ikutin semua beberapa vaksin, tapi kalau vaksin yang COVID ini gue masih mikir-mikir 2-3 kali, 4 kali, 5 kali. Iya, itu ada itu kok. Eh, Di urutan keempat. eh, Di urutan keempat itu orang-orang yang menduduki jabatan. Nah, itu ada itu jabatan publik, ya kan? Iya. Terakhir itu, Mas. Iya.